Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Sukma, Prodi Pendidikan Fisika Angkatan 2018 Universitas Sulawesi Barat. Pada kesempatan kali ini, saya akan menjelaskan mengenai teori kurikulum dan sumber pengembangan kurikulum untuk memenuhi mata kuliah telaah kurikulum fisika. Pertama yaitu teori kurikulum. Kurikulum adalah perangkat mata pelajaran dan program pendidikan yang diberikan oleh suatu lembaga yang berisi rancangan pelajaran yang akan diberikan kepada peserta pelajaran dalam satu periode jenjang pendidikan. Adapun para ahli yang mengemukakan teori kurikulum yaitu yang pertama, Bobbitt. Menurut Bobbitt, inti teori kurikulum itu sederhana, yaitu kehidupan manusia. Meskipun kehidupan manusia berbeda-beda, pada dasarnya sama, terbentuk oleh sejumlah kecakapan pekerjaan. Di sini, pendidikan berupaya mempersiapkan kecakapan-kecakapan tersebut dengan teliti dan sempurna. Yang kedua yaitu Hollis Caswell. Hollis Caswell merupakan ketua divisi pengembang kurikulum di beberapa negara bagian di Amerika Serikat. Ia mengembangkan konsep kurikulum yang berpusat pada masyarakat atau pekerjaan. Dalam pengembangan kurikulumnya, Caswell menekankan pada partisipasi guru, yaitu guru harus berpartisipasi dalam menentukan kurikulum, menentukan struktur organisasi dari penyusunan kurikulum, merumuskan pengertian kurikulum, merumuskan tujuan, memilih isi, menentukan kegiatan belajar, desain kurikulum, menilai hasil, dan sebagainya. Yang ketiga yaitu Bauckham. Bauckham merangkumkan perkembangan teori kurikulum antara tahun 1960 sampai dengan 1965. Ia mengidentifikasi adanya 6 komponen kurikulum sebagai bidang studi, yaitu landasan kurikulum, isi kurikulum, desain kurikulum, rekayasa kurikulum, evaluasi dan penelitian, dan pengembangan teori. Kurikulum dipakai juga dalam dunia pendidikan. Dalam dunia pendidikan, kurikulum mempunyai arti yang pertama yaitu kurikulum dalam arti sempit atau tradisional. Dalam arti sempit atau tradisional, kurikulum diartikan sebagai sejumlah mata pelajaran di sekolah atau di perguruan tinggi yang harus ditempuh untuk mendapatkan ijazah atau naik tingkat. Yang kedua yaitu kurikulum dalam arti luas atau modern. Kurikulum dalam pengertian ini bukan sekedar sejumlah mata pelajaran, tetapi mempunyai cakupan pengertian yang lebih luas, yakni sesuatu yang nyata terjadi dalam proses pendidikan. Para ahli yang mencerminkan pengertian kurikulum dalam arti luas ini yaitu Ronald Doll. Ronald Doll mengemukakan bahwa kurikulum meliputi semua pengalaman yang disajikan kepada murid di bawah bantuan atau bimbingan sekolah. Kedua yaitu William B. Ragan, mengartikan kurikulum adalah semua pengalaman murid di bawah tanggung jawab sekolah. Yang ketiga yaitu Harold B. Alberti dan L.C. J. Alberti, yang mendefinisikan kurikulum adalah segala kegiatan yang dilaksanakan sekolah bagi murid-murid. Dari sejumlah pendapat para ahli tersebut dapat disimpulkan bahwa kurikulum adalah semua pengalaman,
kegiatan, dan pengetahuan murid di bawah bimbingan dan tanggung jawab sekolah atau guru. Pengertian kurikulum ini memberikan implikasi pada program sekolah bahwa semua kegiatan yang dilakukan murid dapat memberikan pengalaman belajar. Misalnya, kegiatan dalam mengikuti proses belajar mengajar, praktek keterampilan, dan sejenisnya, atau kegiatan di luar kelas, seperti kegiatan pramuka, wisata karya, kunjungan ke tempat-tempat wisata atau sejarah, peringatan hari-hari besar nasional dan keagamaan, dan sejenisnya. Olivia menunjukkan kemungkinan hubungan antara kurikulum dengan pengajaran, yaitu yang pertama, model dualistis. Model ini menggambarkan kurikulum dan pengajaran secara terpisah. Perencanaan dan pelaksanaan tidak serasi keduanya. Yang kedua yaitu model berkaitan. Model ini menggambarkan bagian-bagian esensial yang terpadu. Yang ketiga yaitu model konsentris. Model ini menggambarkan kurikulum berhubungan dengan pengajaran, dengan kemungkinan kurikulum dalam pengajaran atau pengajaran di dalam kurikulum. Yang satu menjadi subsistem yang lain atau yang satu bergantung pada lainnya. Keempat, yaitu model siklus. Model ini melukiskan hubungan timbal balik antara kurikulum dan pengajaran. Keduanya saling mempengaruhi. Keputusan kurikulum mendahului keputusan pengajaran. Sebaliknya, keputusan pengajaran akan mempengaruhi peningkatan kurikulum. Selanjutnya yaitu sumber pengembangan kurikulum. Pengembangan kurikulum pertama bertolak dari kehidupan dan pekerjaan orang dewasa. Karena sekolah mempersiapkan anak bagi kehidupan orang dewasa, kurikulum terutama isi kurikulum diambil dari kehidupan orang dewasa. Para pengembang kurikulum mendasarkan kurikulumnya atas hasil analisis pekerjaan dan kehidupan orang dewasa. Dalam pengembangan selanjutnya, sumber kurikulum menjadi luas meliputi semua unsur budaya. Manusia adalah makhluk yang berbudaya, hidup dalam lingkungan budaya, dan turut menciptakan budaya. Untuk dapat hidup dalam lingkungan budaya, ia harus mempelajari budaya, maka budaya menjadi sumber utama isi kurikulum. Budaya ini mencakup semua disiplin ilmu yang telah ditemukan dan dikembangkan para pakar, yaitu nilai-nilai, adat istiadat, perilaku, benda-benda, dan lain-lain. Sumber lain penyusunan kurikulum adalah anak. Dalam pendidikan atau pengajaran, yang belajar adalah anak. Pendidikan atau pengajaran bukan memberikan sesuatu pada anak, melainkan menumbuhkan potensi-potensi yang telah ada pada anak. Anak menjadi sumber kegiatan pengajaran, ia menjadi sumber kurikulum. Ada 3 pendekatan terhadap anak sebagai sumber kurikulum, yaitu kebutuhan siswa, perkembangan siswa, serta minat siswa. Terakhir yang menjadi sumber penentuan kurikulum adalah kekuasaan sosial politik. Di Amerika Serikat, pemegang kekuasaan sosial politik yang menentukan kebijaksanaan dalam kurikulum adalah Board of Local Education yang mewakili negara bagian. Di Indonesia, pemegang kekuasaan sosial politik dalam penentuan kurikulum adalah Menteri Pendidikan Nasional yang dalam pelaksanaannya dilimpahkan kepada Dirjen Pendidikan Dasar dan Menengah serta Dirjen Pendidikan Tinggi bekerjasama dengan Balitbang Diknas, atau kalau di Departemen Agama dalam pelaksanaannya dilimpahkan kepada Direktur Pendidikan Madrasah dan Diperta atau Dirjen Pendidikan Islam yang bertanggung jawab langsung kepada Menteri.
Itulah tadi yang sempat saya jelaskan pada kesempatan kali ini. Semoga video ini bermanfaat. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.